Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min nuril fahmi wa tuwaddi'u li ma ushkina hatta yafhama innaka ta'lamu wa la'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu nabil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura wa imma tu'ridanna anhumul batigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Qala Allah aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari fa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada majelis yang penuh keberkahan, pada malam yang penuh keutamaan, malam istiqomah kita yang dimuliakan Allah. Saat sekarang yang kita jalani surah anakku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saat ini memasuki tahun Masehi, tahun baru Masehi, ya, yang kemarin sebagian besar daripada manusia memperingatinya atau merayakannya, ya. Kita mengenal tahun Hijriyah, tahun kita sendiri, di mana kita memahami awal mula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah beliau ke Madinah, bukan takut dengan orang kafir, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kita melihat fenomena saat ini, di mana saudara kita memperingati tahun Masehi, yang merupakan tahun di mana
diagung-agungkan oleh orang-orang di luar daripada orang-orang muslim. Apa itu bersalah? Saya tidak menyalahkan. Tapi kesia-siaan tersebut, kemubadziran tersebut, salah satu daripada perilaku syaitan, laknatullah. Sehingga Allah firman di Al-Isra ya, ayat 27 dan 28. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Pemborosan itu adalah mengikuti perilaku syaitan. Dan setan mengajak kepada kekafiran, kepada ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pahami ini, wahai anakku yang dimuliakan Allah. Ya, mari kemarin Al-Fakir bersyukur pada kita semua bahwa kita, majelis kita kemarin bisa menghatamkan Al-Qur'an. Pada malam tahun baru, kita tidak menafikan malam tahun baru ini. Ya, ini juga tanda meningkatnya umur kita. Semakin tua ya, harusnya semakin dewasa untuk berpikir, semakin memahami arti untuk apa Allah berikan kita semua ini kehidupan, untuk apa? Tidak lain tidak bukan hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk takarrub ilallah, hanya untuk itu ya. Sambil kita menapaki dunia ini dengan apa? Dengan risalah Nabi SAW. Ya, atau terulang, dengan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita mendapat berkah kehidupan kita. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Jika tidak mampu membantu sehingga engkau terpaksa berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. Ya, kita tidak mencontoh orang-orang yang pemboros, yang membelanjakan hartanya untuk keborosan, bukan di jalan Allah. Sadarkah kita, wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguhnya apa yang kita sumbangsihkan untuk sesuatu yang di luar Allah, di luar kebaikan daripada hasanah Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang boros, yang dilarang oleh Allah, dan itu mengikuti perilaku syaitan. Sadari itu dulu. Sehingga apa? Sehingga kita akan dituntun oleh Allah terus dengan kesadaran itu, gitu ya. Jadi kita diminta untuk apa? Wal yatalattaf, berlaku lembah lembut kepada siapapun, walaupun perilakunya mungkin tidak baik. Bukan kita harus memusuhinya, harus membencinya, tidak. Rasakan apapun yang mereka lakukan kepada kita, ingat, semua karena mereka tidak tahu, ya. Karena mereka tidak faham, karena mereka tidak tahu itu dilarang oleh Allah, karena mereka tidak tahu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mereka tahu, tapi mereka lupa. Maka kita jadilah contoh. Biasakan menjadi contoh bagi perilaku yang baik, supaya mereka mengikuti perilaku kita yang baik tersebut. Ya, di Ali Imran 185, Fakri ulang bacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Fikirkan ini, ya, semakin tambahnya umur, setiap tahun baru kita berpikir, umur kita berapa sekarang? Umur kita berapa? Ya Allah, udah kepala 5. Ya Allah, sudah kepala 6. Mungkin jarang kepala 7. 5 mungkin dan 6. Ya Allah, semakin tua, semakin menuju kembali kepadamu. Apa yang harus aku persiapkan untuk bisa kembali kepada Allah itu? Amal solehkah? Maksiatkah? Atau berbuat kebajikankah? Atau punya harapan kepada selain Allah kah? Apa yang harus kita kembalikan kepada Allah bersama diri kita saat kita kembali kepada Allah?
Apa yang sudah kembalikan? Amal solehkah? Mudahan harapan itu amal soleh yang dikembalikan kepada Allah bersama nyawa kita. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Apapun kenikmatan di dunia, problematika kesedihan di dunia, capeknya kehidupan, akan Allah sempurnakan di akhirat sesuai amal perbuatan kita. Kita berlaku adil, kita berlaku kebajikan, kita kembali kepada Allah dengan istiqomah, maka Allah akan berikan pahala yang besar di dunia dan di akhirat, dimuliakan dengan disempurnakan pahala tersebut dengan nikmat Allah, yaitu apa? Surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga lepoknya kita, capeknya kita, ruwetnya kehidupan kita, karena kita terbiasa meninggalkan larangan perintah-perintah Allah, ya, terbiasa menjalankan larangan-larangan Allah. Jika ada seperti itu, maka akan dilipat gandakan nanti di akhirat dengan adab yang sangat pedih. Wahai anakku yang dimuliakan Allah, ya. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faza, dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Fauzan adiman, kemenangan bagi orang-orang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Hamba yang bertakwa kepada Allah diberikan oleh Allah apa? Fauzan adiman, kemenangan yang besar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat. Ya. Sebelumnya di dunia, di progresnya diberikan ketenangan dalam kehidupan, dicukupkan problematika dia dalam kemenangan, dalam keberhasilan, bukan problematika dalam kesulitan, tidak. Problematika yang bisa diselesaikan, problematika yang bisa dipecahkan, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Apa yang terjadi kemarin, hiruk pikuk suara kembang api, berjalannya orang hilir mudik ke sana kemari. Fakir perhatikan kemarin, sungguh hal yang luar biasa, kesia-siaan yang luar biasa. Begitu besar rahmat bagi orang-orang yang tadabbur Al-Quran, begitu besar rahmat orang-orang yang menghatamkan Al-Quran di kemarin hari itu. Begitu luar biasa gede rahmatnya bagi kalian, orang-orang yang dekat dengan Allah, punya harapan dekat dengan Allah. Terkadang umat ini ditawarkan kebaikan, tapi tidak mau mengikuti kebaikan, masih mau mengikuti perilaku orang-orang yang apa? Yang merugikan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Menafkahkan dirinya, hidupnya, sumber dayanya untuk apa? Untuk pemborosan. Ya. Padahal setiap masa ada pembelajaran. Setiap masa ada pembelajaran. Ya, ada tantangan-tantangan. Semua akan kita laksanakan, kita dapat jalani semua, ya kita bisa membacanya dengan benar. Ya, ya al-asr. Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ya, kita ini rugi sebenarnya. Jika apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, laksanakan sholat tepat waktu, melaksanakan perintah Allah dengan benar. Ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, ya, watawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan bagaimana cara bersabar, bagaimana cara menghadapi perintah Allah, bagaimana cara melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Kemuliaan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, ya, di saat mereka itu apa? Diberikan ke Allah kemuliaan
rukuk dan sujud, ketenangan dalam hati, kemudahan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebuah kemuliaan yang besar. Itu kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada hamba yang papa seperti kita ini. Jadi nikmat yang paling besar selain apa? Rahmat di dalam dada kita, rahmat dalam akal pikiran kita, rahmat dalam setiap perilaku kita, perbuatan kita, harapan kita, rahmat dalam setiap keadaan kita. Namanya rahmat itu lain. Hadirnya malaikat dengan memberikan apa? Memberikan keberkahan yang Allah turunkan. Ya, Allah turunkan keberkahan, turunnya hujan dengan malaikat pembawa hujan, membawa rezeki, kebaikan, turunnya malaikat dengan tanda khusus mendoakan kita. Orang yang berjihad di jalan Allah. Kalian duduk kemarin itu saat kalian membaca Quran itu berjihad di jalan Allah dengan keinginan seharusnya ikut berhura-hura di luar, tapi kalian duduk dengan melawan hawa nafsu kalian. Suatu kemuliaan yang agung. Dan di Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 8, dan Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Kanna innal insana la yadgha." Sekali-kali tidak, sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Diarahkan untuk bagaimana bisa mengingatkan orang lain dalam jalan kebenaran. Diberikan cara-cara bagaimana supaya bisa bersabar dalam kehidupan, tapi malah menentang Allah dan melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Kenapa? Karena semua ada. Adanya semua itu dalam ujian Allah. Itu ujian Allah, wahai anakku yang dimuliakan Allah. Adanya harta, keadaan baik kita, kedudukan kita, ketenangan kita, itu ujian dari Allah. Jangan sampai kita dipermainkan dunia gara-gara hal yang kecil-kecil. Inna ila rabbika ruj'ah. Sungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Kepada Allah tempat kembali. Ya. Kepada Allah Jalla Jalaluh tempat kembali. Kita akan kembali semua kepada Allah. Umur berapapun kita, yang muda jatuh, yang tua jatuh, yang alim jatuh, ada yang meninggal, yang fasik meninggal, yang dermawan meninggal, yang kikir meninggal, yang gemar bertobat meninggal, yang gemar bermaksiat meninggal. Semua akan meninggal kembali kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, perhatikan orang-orang sekitar kalian. Tidakkah dia meninggal? Tidakkah dia kembali kepada Allah? Mati, maut. Ya. Kemudian di Kahfi 13-14 Allah firman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami menceritakan kepada Muhammad SAW kisah mereka dengan sebenarnya. Pemuda yang di gua. Kenapa kita tidak mengikuti pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah? 9 pemuda dengan 10. 1 ekor anjing dengan 10. Kenapa tidak mengikuti mereka? Orang yang beriman kepada Allah mempertahankan akidahnya, mempertahankan kebaikan yang diberikan oleh Allah, sehingga harus bersembunyi di dalam gua. Ya, untuk riyadhah. Maka kalian kemarin itu adalah pemuda-pemuda Kahfi yang duduk di dalam majelis, ya, saat di luar terjadi hiruk pikuk, di mana orang tidak peduli, ya, dengan yang namanya agama, tidak peduli dengan apa yang namanya ilmu pengetahuan agama, tidak peduli dengan adanya umur yang semakin tua, nggak peduli. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman pada Tuhan mereka, dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Jika kamu beriman, jika kita beriman kepada Allah, kita akan ditambahkan petunjuk. Artinya apa? Dimudahkan dalam riyadhah, dimudahkan dalam kebaikan, dimudahkan dalam segala urusan untuk kebaikan, dimudahkan oleh Allah. Dijauhkan daripada maksiat, angkara murka, kesulitan dengan kesulitan,
Pahami ini. Wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idan syatata. Kami meneguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak akan menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Pertahananmu dengan istiqomah baca Quran sehingga hatam kemarin adalah mengokohkan batinmu, mengokohkan tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terpancing keluar sehingga mengikuti perilaku orang-orang apa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di Al-An'am 125 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Siapa yang dia kehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Ya. Di sini masukkan Islam itu apa sih? Islam, ya. Ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maksudnya Allah apa? Buka Ali Imran ayat 19. Ya, dan Allah firman, dia fakir lanjutkan, tapi ini penggalan ini penting dijelaskan biar kalian tahu Islam itu apa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali saya datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Ingat, Islam itu setelah Allah turunkan firman Allah dengan anbiya dan rasul yang mengawaki sebagai pembawa risalah firman Allah tersebut. Ini sampaikan wa makhtalafal ladzina utul kitabah. Ya. Islam itu wa makhtalafal ladzina utul kitabah. Ya, orang-orang yang telah diberi kitab. Jadi kitab itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Isinya apa? Hukum-hukum Allah. Ya. Ini perlu dipahami. Ya, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatin lahi fa innallaha sari'ul hisab. Kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat Allah, sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ya. Di Islam itu dengan turunnya risalah, ya, kita ini Quranul Karim yang isinya huda, syifa wal furqan, petunjuk apa itu hukum-hukum Allah, cara menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian obat bagi apa? Hati yang berpenyakit. Dan apa? Furqan, al-furqan, pembeda antara hak dan batil. Bagaimana menjalankan yang hak, bagaimana menghindari yang batil. Itu Islam. Kita lanjutkan di penggalan terakhir, ya, disampaikan, "Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Siapa yang kufur terhadap ayat Allah, sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, itu dipahami. Lanjutkan yang tadi, Al-An'am 125, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Ya. Berulang, siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Siapa yang dikehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit.
Itulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, ingat Islam adalah apa? Turunnya kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kita bicara sempit aja ya ke Al-Qur'an ya. Nah, kalau kita bicara semua, Islam sudah ada dari dulu. Mulai zaman sebelum, bahkan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, zaman Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, sampai ya Sayyidina Isa alaihissalam. Itu sudah Islam, berserah diri kepada Allah. Isinya apa? Kitabullah itu, khususnya yang 4, huda, sifat, wal furqan, ya, petunjuk, ya, obat dan pembeda antara hak dan batil. Kemudian di Al-Fat ayat 4, Allah firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Loh, kenapa Allah turunkan ketenangan? Karena orang mukmin ini berpegang teguh kepada Al-Quran, ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Progres sebelum menuju ke surganya Allah, ada penambahan pengokohan di dunia ini. Itu yang kita cari, dikokohkan hati kita, pemahaman kita, pengetahuan kita, ditambahkan rahmat oleh Allah. Untuk apa? Menapak, dimudahkan menapak ke langit, dimudahkan untuk riyadhah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini dikokohkan, Allah yang mengokohkan, wahai anakku. Allah yang mengokohkannya. Ya, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allah lah dia bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, ingat ya, milik Allah langit, bala tentara langit dan bumi. Rahmat ini semua milik Allah. Allah ciptakan langit dan bumi dan seisinya ini tidak menghadirkan siapa-siapa. Allah mengerjakannya sendiri. Wahidul ahad, satu Allah, ya, tunggal, ya, maha meliputi segala sesuatu, ya. Maka kita harus kuatkan akidah kita, pemahaman kita tentang semua itu, yang agung dimuliakan Allah. Ini malam Selasa, ya, ya, upayakan kita tundukkan akal pikiran dan hati kita untuk mengingat Allah, ya, untuk berzikir la ilaha illallah. Apa? Supaya kita diberikan Allah ketenangan hati dan akal kita, hati dan lisan kita, lisan dan batin kita, ya. Masuk pemirsa baik YouTube maupun TikTok, ya, ikuti istiqomah ini, ya, untuk semuanya, supaya berhikmah, menjadi bagian harapan yang telah kau inginkan selama engkau hidup di dunia, dan saatnya kembali kepada Allah di akhirat. Ampuni kami ya Allah, berikan rahmat kepada kami ya Allah. La illallah. La
Ya Allah, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah. Innallah. Usikum nasib taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, janganlah kebaikan kepada kami ya Allah, seiring bertambahnya umur kami, rahmati kami ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada kami, kemudian orang-orang saleh terdahulu ya Allah, kemudian orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan ya Allah, kebaikan orang-orang terdahulu ya Allah, yang selalu dekat denganmu ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keberkahan ya Allah, keberkahan orang-orang terdahulu ya Allah, yang selalu dekat denganmu ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan demi kebaikan kepada kami ya Allah, seperti orang-orang terdahulu dari kami, yang mereka mendekatkan diri kepadamu dengan ikhlas, tawakal, dan penuh harap kepadamu ya Allah. Ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.